Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat pula diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada sore hari ini, pemirsa TV Muda, kita akan coba pada kultum kali ini, yaitu Ramadan adalah momentum peningkatan kualitas diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang telah dinyatakan beriman oleh Allah. Jadi kita dinyatakan beriman oleh Allah, maka kita terpanggil oleh ayat ini. Maka kita perlu peningkatan kualitas diri kita, supaya apa yang dikehendaki oleh Allah pada akhir ayat ini bisa kita peroleh. Untuk dapat peningkatan iman atau peningkatan diri, maka perlu dulu ada amal. Amal itu apa yang selalu kita kerjakan, apa yang kita perbuat, maka itu dikatakan dengan amal. Untuk itu kita perlu menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang baik, kita memerlukan adalah amal soleh. Amal saja itu hanya untuk dunia. Ya, akan diberi juga oleh Allah, tapi hanya dunia saja. Tetapi manakala kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita perlukan amal soleh, yang mana amal soleh ini adalah amal yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan adalah mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau bukan dengan ridho Allah dan kalau bukan dengan keikhlasan, maka itu bukan dikatakan dengan amal soleh, tapi hanya amal saja. Nah, pemirsa TV Muda yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini kita banyak diberi kesempatan untuk mendapatkan poin-poin, untuk mendapatkan bonus-bonus. Maka dikatakanlah bulan Ramadan ini adalah bulan mega bonus. Maka perlu peningkatan diri. Nah, untuk menjadi yang baik, peningkatan diri kita harus kita mulai dengan apa yang menjadi landasan pokok bagi
kita semua sebagai insan yang ada di dunia ini. Nah, tugas pokok kita adalah yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah mengatakan bahwa jin dan manusia itu di dunia ini adalah untuk beribadah. Ibadah pokok kita yang terutama sekali adalah sholat. Maka ya, di dalam bulan puasa ini, nah tentu kita untuk menjadi atau untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, maka sholat kita yang harus kita perbaiki. Nah, apalagi di dalam sholat itu kita banyak membaca Al-Quran, maka kita juga perlu peningkatan pembacaan Al-Quran. Nah, di samping itu disandingkan juga, sholat itu disandingkan dengan zakat. Zakat ya adalah amal untuk membersihkan harta, maka turunannya juga termasuk dengan sedekah. Itu kita perbanyak pada bulan suci Ramadan ini. Nah, para pemirsa TV Muda yang dirahmati Allah, sholat yang kita lakukan sehari-hari adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Itu sudah kewajiban kita. Tentu kita harus hafal waktunya. Dengan mana? Yaitu sholat fardu yang mana kita terhubung dengan 2-4-4-3-4. Itu sambungan kita sholat fardu. Waktunya kita mesti tahu. Ya, sholat subuh waktu kapan, zuhur kapan waktunya, asar kapan waktunya, maghrib kapan waktunya, dan isya juga kapan waktunya. Nah, itu kita sudah tahu semua. Maka apabila sholat kita ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah mengatakan bahwa akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa TV Muda, ini hanya khusus di bulan Ramadan saja. Nah, maka dikatakan itu adalah mega bonus, banyak bonus. Nah, mari kita lihat sholatnya, sholat apa saja yang bisa kita lakukan. Sholat fardu sudah kewajiban kita. Maka kita perlu ada peningkatan dengan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ada zuhur 4 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, 4-nya sebelum, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang kita selalu sebut dengan sholat sunat rawatib. Nah, kemudian para pemirsa, juga ada lagi sholat sunat mutlak yang mana terdiri dari sholat duha, kemudian juga sholat malam atau sholat lail. Sholat lail pada bulan Ramadan hanya dapat kita laksanakan pada bulan Ramadan atau hanya terdapat pada bulan Ramadan, yaitu sholat sunat yang pada malamnya dikatakan sholat sunat tarawih. Dan sholat sunat tarawih ini tidak ada pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan yang lain selain bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan as-sholatu, ya, sholat yang kita lakukan kalau bukan atau kalau tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, kalau ada keluar dari masjid masih memakai sendal orang lain, maka kita pertanyakan ada apa dengan sholatnya. Kalau ada yang sudah sholat
masih ada mengunjingkan orang lain, maka perlu dipertanyakan ada apa dengan sholatnya. Maka ya perlu kita perbaiki. Jangan sholat hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu hendaknya untuk mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan mungkar. Para pemirsa TV muda yang dirahmati Allah, kemudian ya, sholat kita kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah apa yang kita lakukan sesudah sholat tentu tidak akan terjadi lagi hal-hal. Nah, di dalam sholat itu banyak ayat-ayat yang kita pakai. Ayat-ayat itu tentu banyak dari Al-Quran. Mari dari sekarang kita buat kurikulum untuk Ramadan, supaya bacaan Al-Quran kita lebih baik, lebih banyak, dan lebih terarah. Nah, mungkin bacaan kita selama ini ya tidak sesuai dengan tuntunannya. Mari kita pelajari, kita tahsin. Nah, kemudian kalau biasanya kita hanya bacanya 1 lembar, mari sekarang mungkin kita bisa baca 1 juz. Nah, dan yang terakhirnya, yang ketiganya, peningkatan bulan Ramadan itu adalah yaitu membersihkan harta, bisa dengan zakat dan bisa dengan sedekah. Mudah-mudahan dalam waktu singkat apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan setelah kita berpuasa nanti selama 11 bulan mendatang. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.